Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menanggapi pernyataan Bank Dunia yang merekomendasikan Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan hal baru. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menanggapi pernyataan Bank Dunia yang merekomendasikan untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut DJP, rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan hal baru. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal memastikan penerapan kebijakan terkait PPN juga turut memperhatikan rekomendasi Bank Dunia. Hal ini termasuk rekomendasi soal penghapusan pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah masih perlu memperhatikan konteks selain penerimaan pendapatan negara saja. Dalam perumusan kebijakan terkait perpajakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek seperti keberpihakan serta penerapannya di negara lain. Yon menambahkan sejumlah negara lain juga menerapkan pembebasan PPN terhadap berbagai barang dan jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Pembebasan pungutan pajak diberikan karena kedua jasa tersebut bersifat layanan dasar. Yon pun mengakui pungutan PPN berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini terefleksikan dari kontribusi PPN yang mencapai 50% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Sebagai informasi, Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus pembebasan PPN guna mendongkrak pendapatan negara. Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment. Dalam laporan itu disebutkan cara praktis untuk mendongkrak penerimaan negara melalui PPN adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Sebab barang dan jasa yang dibebaskan PPN dengan asas keadilan bagi orang miskin juga dinikmati oleh orang kaya. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, Bank Dunia sarankan RI untuk hapus pembebasan PPN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Ya, halo, selamat pagi Pak Ruben. Halo. Selamat pagi Pak Pras. Baik. Kabar baik Halo. juga. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Ya. Halo. Pak Ruben, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, saya dengar. Baik, Pak Ruben, ini Jelas. menarik, tadi sudah disampaikan informasi begitu, ada lagi rekomendasi dari Bank Dunia begitu, World Bank kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus dari pembebasan pajak selama nilai atau PPN. Tanggapan Pak Ruben seperti apa? Jadi kalau dilihat dari postur, jadi begini, memang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembebasan objek-objek pajak untuk dikenakan atau tidak dikenakan pajak ya. Oke. Dan pemerintah mencatat itu dan mengakuinya sebagai tax expenditure. Tax expenditure ini adalah pajak-pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Jadi memang tax expenditure ini secara nominal memang meningkat terus di dalam 5 tahun terakhir, ya. Tapi memang secara prosentase kalau bisa dilihat memang stabil ya, sekitar 5% ya, menurut catatan kami 5% dari total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah gitu. Cuma memang total tax expenditure yang terjadi misalnya tahun 2021 pada kisaran 299 triliun itu memang didominasi oleh PPN. Pajak pertambahan nilai yang sekitar itu tax expenditure dari PPN sendiri. Laporan tax expenditure terakhir yang diterbitkan pemerintah di tahun 2022 yang mengcover tahun 2021 ya. Tax expenditure dari PPN sendiri itu mengambil porsi sekitar hampir 55% ya. Jauh di bawah tax expenditure untuk yang dialokasikan untuk pajak penghasilan. Oke. Jadi wajar kalau memang Bank Dunia melihat
sepertinya secara nominal tax expenditure yang dialokasikan kepada PPN ini jumlahnya cukup besar. Jadi tentu saja saran pintasnya tentu saja menekan tax expenditure dari PPN karena itulah porsi yang paling besar. Oke. Cuma kalau di perhitungan kami, kalaupun mau ditekan tax expenditure dari sektor PPN, tentu tidak bisa dihapuskan semua kebijakan yang tidak mengkolek PPN untuk sektor tertentu atau jenis usaha tertentu Ya. tidak bisa dengan secara across the board langsung dihapuskan, karena yang harus diingat adalah pajak itu kan ada dua fungsinya, fungsi budgeter penerimaan negara dan fungsi reguler pengaturan dia. Jadi ada faktor kebijakan, faktor tidak membebaskan ini karena adanya upaya pemerintah untuk mengatur sektor tertentu atau melindungi lapisan masyarakat tertentu yang apabila tidak diberikan bisa berdampak, tidak lanjut diberikan bisa berdampak kepada sosial ekonomis di negara tersebut begitu. Jadi mungkin hitung-hitungannya tidak hanya nilai uang, tapi juga harus dipertimbangkan faktor sosial ekonomis politik satu negara apabila pemerintah memutuskan untuk menghentikan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN untuk sektor tertentu. Oke, Pak Ruben, tapi kalau kita lihat dengan penerapan pembebasan PPN yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup lama tidak sih? Ataukah memang Anda melihat ini menjadi satu langkah yang efektif juga tadi untuk menjaga beberapa sektor, kemudian sosial ekonomi masyarakat Indonesia, atau karena pandemi saja begitu yang kemarin terjadi di Indonesia? Jadi kalau ada sifatnya tax expenditure yang diberikan karena faktor pandemi ya, ada kejadian yang sifatnya non reguler ya. Ada juga tax expenditure yang diberikan karena memang bukan karena terdampak atas suatu event, tapi memang karena polisi pemerintah. Cuma beranjak ke tahun 2022 sebetulnya tax expenditure yang dialokasikan karena dampak pandemi sebetulnya sudah sangat minim ya. Jadi tax expenditure yang diberikan di tahun 2022 terutama untuk PPN didominasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak memajaki pengusaha kena pajak dengan peredaran usaha 4,8 di bawah 4,8 miliar per tahun. Di situ wajib pajak diberikan tidak diwajibkan untuk memungut PPN apabila dia menjual barang atau jasa. Seharusnya kalau memang mengikuti rekomendasi World Bank tadi, apakah kita yang mungkin nanti akan diterapkan lagi kepada perusahaan saja kah, atau nanti wajib pajak pribadi juga nih kalau misalnya lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang ada menurut Anda, Pak Ruben? Jadi PPN ini kan sebetulnya dikenakan kepada pengusaha kena pajak, tidak peduli dia orang pribadi atau badan ya, sepanjang dia telah memenuhi syarat subjektif, misalnya peredaran usahanya di lebih dari 4,8 miliar, dan syarat objektif dia sudah menyerahkan penyerahan barang kena pajak. Melanjutkan pemaparan saya tadi, jadi tax expenditure di PPN memang paling besar adalah alokasinya karena adanya pembebasan dibebaskannya pengenaan PPN apabila diserahkan oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran usaha 4,8. Ya. Dan yang kedua adalah PPN, pemerintah memberikan fasilitas untuk tidak mengenakan PPN atas penyerahan barang kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga adalah jasa pendidikan. Jadi kalau kita lihat dari tiga yang teratas ini, yang kedua, kebutuhan pokok dan PPN, tentu saja pemerintah apabila mau mencabut fasilitas yang diberikan untuk sektor ini harus berpikir berkali-kali ya, karena tentu saja itu akan memberi dampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak peduli lapisan masyarakat menengah
bawah atau atas, karena Baik. barang kebutuhan pokok tentu saja barang yang Nah, dibutuhkan oleh semua masyarakat, demikian. oke, Pak Ruben, dan pemerintah mencoba untuk merespon ya. Kalau kita lihat ini ada upaya juga mendukung rekomendasi itu akan menerapkan PPN untuk sembako, kemudian juga pendidikan. Apakah ini tepat atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Ruben. Baik, Dan pemirsa, baik. kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kita akan sampaikan infografik terkait dengan tarif PPN di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati di tahun 2022 lalu, tarif PPN di Indonesia itu senilai 11%. Kemudian di tahun 2025 proyeksinya bisa mencapai 12%. Berikutnya pengecualian untuk objek PPN itu apa saja? Yang pertama tadi ada barang kebutuhan pokok, kemudian jasa pelayanan sosial asuransi, jasa angkutan umum, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, emas batangan, dan jasa tenaga kerja. Berikutnya kita lihat tarif PPN di sejumlah negara. Filipina 12%, Indonesia 11%, ini mulai berlaku di 1 April 2022 lalu. Malaysia 10%, Vietnam, Kamboja juga 10%, Singapura, Laos, Thailand 7%, Myanmar 5%, dan Brunei Darussalam tidak ada PPN. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Baik Pak Ruben, kita akan lanjutkan kembali ini. Kalau kita lihat dengan tadi beberapa data yang sudah disampaikan, tarif PPN di Indonesia, kemudian pengecualian terhadap penerapan objek PPN tadi, bagaimana dengan respon pemerintah begitu ya? Informasinya begitu akan mengenakan PPN justru untuk sembako dan juga sektor pendidikan, tapi khusus untuk orang-orang menengah atas nih, orang-orang kaya ini. Pak Ruben, bagaimana nih? Ya, kalau menjawab itu kan tadi saya kembali ke menganalisis dulu Iya, tiga teratas dari tax expenditure yang sekarang dialokasikan oleh pemerintah ya. oke. Di mana sebenarnya kebutuhan pokok dan jasa pendidikan itu mengambil posisi kedua dan ketiga tuh dari tax expenditure yang terbesar ya. Oke. Eh, kalau ja- kalau jasa kalau bisa dilihat kan jasa pendidikan dan barang kebutuhan pokok ini kan apabila fasilitas pembebasannya dicabut, tentu saja yang terdampak adalah seluruh lapisan masyarakat ya, Oke. tidak mengenal kelas menengah, bawah atau atas. Tapi dengan pengecualian kan wacana yang sudah dilemparkan pemerintah adalah jasa pendidikan yang akan menyasar kepada sekolah-sekolah dengan mungkin dengan level yang dengan istilah yang umum pakai adalah jasa pendidikan untuk orang kaya begitu ya. Baik. Yang kalau menurut saya walaupun jasa pendidikan mungkin tidak diterapkan ke seluruh jasa pendidikan, tapi hanya atas segmen sekolah tertentu, menurut saya juga faktor sosialnya harus dipertimbangkan kan, karena akan muncul seperti ada label ya yang diberikan kepada sekolah Antara satu dibandingkan iya. sekolah yang lain, yang dikhawatirkan juga akan membentuk akan tercipta secara akan lebih tercipta kelas-kelas di masyarakat ya. Jadinya adanya penajaman Ya, ya, ya. penajaman kelas-kelas sosial di masyarakat yang Oke. menurut saya justru kalau memang pemerintah melihat bahwa fungsi pajak juga adalah fungsi reguleran, saya berpikir sih lebih baik daripada kita menyasar, pemerintah menyasar untuk menekan tax expenditure pendidikan ini, kenapa tidak menekan tax expenditure yang dialokasikan untuk wajib pajak yang tidak diwajibkan memungut PPN karena omsetnya di bawah 4,8. Diturunkan saja thresholdnya, misalnya dari 4,8 misalnya jadi 2M misalnya. Yang harus diingat adalah threshold batas maksimum pengusaha kena pajak ini di Indonesia itu termasuk yang paling besar ya, 4,8 miliar setahun gitu. Oke. Itu tax expenditure-nya memakan sekitar 49 triliun, Oh, hampir 2% dari total penerimaan pajak yang
yang Terima dikumpulkan oleh negara ya. negara, Oke. ditekan sampai setengahnya aja kan itu sudah langsung menyumbang Iya, iya, iya. pendapatan bisa 1% lebih ya, Hmm. yang mestinya sih memang akan terdampak juga, cuma kan memang apa namanya lebih menyasar ke barang-barang yang sebenarnya juga sebelumnya sudah dikenakan PPN gitu loh. Oke. Jadi dampak secara sosial mestinya lebih kecil daripada pemerintah mengutak-atik kebijakan di jasa pendidikan yang sebenarnya cuma mengambil porsi 18T. Bayangin tadi udah Hmm. sampai 49T gitu. Oke, Jadi oke. atau juga dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok yang menempati posisi kedua dari fasilitas tax expenditure yang dialokasikan pemerintah. Jadi kalau kami sih berpendapat sebaiknya justru eh, pemerintah kembali mengatur ulang mengenai batasan Ya. maksimal perusahaan ditetapkan sebagai PKP sebisa mungkin diturunkan dari 4,8 menjadi katakanlah misalnya setengahnya, yang walaupun tentu tidak serta-merta akan menambah setengah, akan menekan setengah ya, tapi perkiraan kami sih at least setengah dari tax expenditure yang diberikan sekarang sudah cukup bagus ya gitu. Oke, Pak Ruben, tapi kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara melalui dari PPN lah ya, bisa sampaikan begitu. Anda Hmm. melihat bagaimana? Apakah memang masih menjadi backbone dari sumber penerimaan negara begitu sehingga memang kita harus mungkin ya mencari ataupun menggali lagi nih sumber-sumber penerimaan baru dari PPN ini? Jadi kalau menurut catatan kami, Hmm, pendapatan negara itu masih memang secara persentase tetap lebih besar PPH ya. PPH oke. hampir mengambil porsi hampir 50%. Hmm, Kalau PPN kisarannya di kisaran 35 setahun. oke. Memang kan arah dari kebijakan pemerintah ke depan kan kami melihat sepertinya kan pemerintah berusaha meningkatkan sumbangan penerimaan PPN terhadap proporsi penerimaan pajak yang menurut kami juga memang idealnya seperti itu. Dengan harapan nanti kan di tahun 2025 juga akan ada peningkatan tarif dari 11% menjadi 12%. Ya. Itu sedikit banyak akan mendongkrak apa namanya porsi penerimaan PPN terhadap total penerimaan negara. Kenapa kami berpendapat pemerintah seharusnya bertumpu kepada PPN? Yang pertama memang kan pemungutannya lebih bisa dibilang lebih simple karena setiap Anda membeli barang bertransaksi ada PPN di Oke. situ. Yang kedua juga lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib Hmm, pajak lebih ya, sulit ya, ya. melakukan penghindaran pajak ya. Dibanding PPH yang di mana PPH jumlah pajak yang terhutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak karena menganut sistem self assessment di mana wajib pajak juga ada risiko di mana wajib pajak melakukan skema-skema penghindaran pajak Oke. yang apa namanya yang secara kapasitas pemerintah mungkin akan banyak wajib pajak yang bisa melakukan penghindaran pajak di sektor PPH daripada PPN. Oke. Jadi menurut kami arah Baik. roadmap pemerintah yang akan menumpukan penerimaan kepada PPN ini sudah cukup baik ya. Baik, sesuai harapan ya. Tapi kalau kita lihat terakhir ini Anda melihat bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, rekomendasi yang juga bisa diberikan. Apakah kita memang mengikuti saran dari Bank Dunia tadi meskipun saran ini sudah disampaikan bahwa bukan yang pertama begitu. Anda melihat beberapa item Betul, tadi yang perlu disampaikan jangan yang terlalu sensitif dengan ataupun memberi dampak betul. sosial ke masyarakat begitu ya Pak Ruben? Ya. Jadi kalau memang kalau saran Hmm, dari itu tapi memang perintah. Tapi pada sektor-sektor mana yang harusnya oke. ditekan, itu kami seperti tadi kami sampaikan sebaiknya pada sektor-sektor yang berdampak ya. Baik. Kami berpendapat sebaiknya pemerintah
dari pencabutan fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok atau pendidikan ya. Oke. Sebaiknya pemerintah masih punya ruang yang cukup luas untuk menekan tax expenditure dari yang diberikan kepada wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, sehingga jumlah pajak PPN yang dikumpulkan dari situ semoga bisa ada tambahan sekitar 1% ya dari jumlah pajak yang selama ini dikumpulkan oleh pemerintah. Baik, Pak Ruben, itu dia rekomendasi yang diberikan dan ini kita lihat semoga juga ada win-win solution sehingga tidak ada lagi ekses berikutnya begitu yang berdampak terhadap masyarakat luas terkait dengan penerapan kembali misalnya PPN yang tadi merekomendasikan dari Bank Dunia begitu. Baik, Pak Ruben, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda Terima kasih, Mas sampaikan. Pras. Tentu juga menjadi insight menarik bagi pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi nih, Pak Ruben. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.